Oke guys, aku Henrikian. Nah, kalian suka traveling, tapi males bawa barang yang besar, apalagi disuruh bawa speaker yang besar. Nah, speaker kali ini bakalan menjadi solusi buat kalian yang memiliki kondisi seperti itu. Karena kalau misalkan dibilang kita traveling itu pasti terkadang perlu musik lah ya, musik party gitu supaya nggak membosankan gitu. Nah, jadi speaker kali ini dia selain ukuran yang kecil, dia juga memiliki power yang sangat bagus dan sangat banyak fitur unggulannya. Nah, berapa sih harganya? Nah, sebelum aku kasih tahu harganya, kita langsung cek di kamera atas saja biar kalian tahu detail lebih lengkap dari speaker ini. Yuk, kita cek di kamera atas. 1, 2, 3. Nah, jadi speaker kali ini dia dari brand JT ya, yaitu JT Speaker Bluetooth S7 Audio Super Bass IPX7 Speaker Portable. Nah, jadi speaker ini dia mempunyai fitur IPX7. Kemudian kalau kita mau lihat lagi, dia di sini volume controlnya knob. Nanti kita lihat di sini sound 360 derajat sudah dibilang tadi. Nah, ini dia bagian yang penting. Speaker ini dia mempunyai kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Wow, 4000 mAh itu tergolong besar ya kalau untuk speaker ya. Jadi kalau misalkan baterainya sudah besar, otomatis speaker ini memang powernya bagus. Nah, biasanya kayak gitu sih. Nanti kita lihat aja gimana kualitas suaranya. 4000 mAh bisa tahan sampai 10 jam. Wow, wajar aja baterainya juga besar gitu. Kemudian kalau misalkan kita lihat spesifikasi lebih lengkapnya lagi, di sini dia wireless range-nya itu Bluetooth-nya bisa sampai 18 meter. Kemudian kalau misalkan kalian mau tahu spesifikasi yang lebih lengkap lagi, nanti aku taruh di sini ya, kalian baca aja speknya. Dan kalau misalkan kalian mau tahu yang lebih detail lagi, nanti linknya itu link produknya ada di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa sambil cek ya gitu ya, cek apakah spesifikasinya cocok atau enggak. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau beli speaker ini, link termurah itu ada di kolom deskripsi karena sebelum aku belanja itu pasti aku survei dulu gitu. Biar kalian juga penonton gak usah capek-capek cari lagi. Termurah terpercaya yang pastinya barang original dan sampai di rumah. Nah, kemudian langsung aja kita lihat barangnya apakah bagus atau enggak. Karena barangnya sudah ada di sini, langsung aja kita unboxing dan kita lihat apakah speaker ini cocok untuk diajak traveling. Yuk kita unboxing. Kalau kita lihat di sini dia seperti tumbler ya bentuknya ya. Nah, dia di sini warna hitam. Kemudian di sini kalau misalkan kalian mau baca spesifikasi yang paling lengkap, nah di sini ada dia bisa pakai aux, Bluetooth, micro SD segala macam. Kemudian di sini 48 mm 360 kita udah bahas tadi. Nah, tapi ada yang aneh ya. Tadi di Shopee-nya itu dia 4000 mAh, ini kok 5000 cuy. Nah, ini agak menjadi pertanyaan. Kalau misalkan ku bilang lebih percaya yang di kota ini sih, karena terkadang aja yang di marketplace itu salah ya. Nah, jadi dia baterainya 5000 mAh. Wow. Nah, wow. Gila ini. Kemudian kita lihat di sini ada tulisan JT yang sangat elegan. Kalau kita tengok boxnya ini elegan kali sih, betul. Ini boxnya elegan kali. Dan ini adalah bagian depan dari boxnya. Di sini tulisan JT dan di sini garansi 2 tahun. Nah, jadi JT ini sudah berani kasih garansi 2 tahun, artinya barangnya ini sangat kokoh. Kalau biasa speaker dengan build quality yang jelek itu, mereka nggak berani kasih sampai 2 tahun garansi. Setahun aja orang itu mikir-mikir, karena ya kalau misalkan rusak kan orang repot juga ya, asing ngeklaim, jadi tambah kerja mereka. Nah, jadi di sini JT udah kasih 2 tahun, artinya kemungkinan besar speaker ini bagus. Nanti kita lihat aja. Di sini kalau untuk tipenya itu JT S7 speaker strong bass wireless. Oke, di sini dia IPX7 waterproof. Di sini output powernya 12 watt kali 2 dan di sini TWS teknologi. Jadi kalau misalkan kalian punya 2 speaker ini, kalian hidupkan aja nanti dia otomatis nyatu. Oke, langsung aja kita buka dari dosnya. Oke, ini kita keluarin dan di sini kita singkirkan dulu. Kita lihat di bagian atas, di sini JT-S7 speaker strong bass wireless. Wow. Nah, kemudian ini kita keluarin dulu. Kita lihat di sini ada speakernya, tapi belakangan ya bos. Kita tengok dalamnya dulu karena lu pemeran utama cuy. Di sini nggak ada lagi, kita singkirkan dulu. Kemudian di sini kalau kita lihat kosong. Kemudian di sini ada kitab suci kalau misalkan kita mau baca ataupun nggak tahu cara pakainya, dan di sini dia tergabung dengan kartu garansi. Nah, di sini kita singkirkan dulu. Kemudian di sini kosong dan di sini kita dapat apa aja sih? Di sini kita dapat audio jack 3,5 mm yang lumayan panjang ya. Nggak perlu panjang-panjang kali sih karena speaker ini dia mengandalkan Bluetooth ya terutamanya. Tapi kalau misalkan
kalian bilang kan nggak perlu terlalu panjang ya, karena dia bentuknya juga kecil, kalian bisa pegang aja gitu dua sama handphonenya, jadi gak ada masalah, nggak perlu panjang-panjang saya rasa kalau audio jacknya. Jadi itu pilihan yang tepat. Oke, kemudian di sini kita dapat kabel pengecasan Type C ya. Oke, sudah modern, mantap. Kalau panjangnya sendiri dia lumayan panjang ya. Dan di sini langsung aja kita lihat gimana sih wujud dari speaker ini. Langsung aja kita lihat 1 2 3. Kita tarik, yes. Nah, jadi speaker ini dia kalau misalkan dibilang first impression memang mirip kayak botol sih ya, mirip kayak botol. Kita lihat lebih detailnya, kita lihat bagian atasnya sini. Kalau bagian atasnya dia di sini ada tombol plus, ada power, di sini ada minus, dan di sini ada tombol mode ya. Nah, kemudian di sini kita buka dulu, ini apa sih ditutup-tutupin ini? Nah, karena dia sudah sertifikasi waterproof, jadi dia ini ditutup menggunakan seal karetnya. Nah, di sini ada port pengecasan Type C dan di sini ada port audio jack 3,5 mm. Dan di sini tak lupa juga dia kasih micro SD kalau misalkan kalian perlu musik yang offline. Nah, kemudian di sini fiturnya lagi dia kalian bisa pakai untuk telepon di sini karena ada mikrofonnya. Kemudian di sini kita lihat di bagian atas dia ada knob volume yang dia bentuknya keren sih menurut aku sih. Kenapa? Karena kalau misalkan dibilang itu kebanyakan speaker kan knob volumenya itu dia kecil ataupun banyakkan dia cuma tombol. Tapi ini memberikan opsi yang ini ya buat kita yang suka nyetel kayak ini mantap sih. Ini mantap. Nah, kalau misalkan bahan dari jaringnya ini dia seperti fiber atau apa nih. Kalau misalkan dipegang itu dia nggak licin dan sangat solid kalau dipegang. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kita lihat. Nah, di bagian bawahnya ini dia modelnya JTS7 input. Nah, www.jt.id. Nah, ini dia bagian bawahnya ini bas radiator ya. Jadi dia nanti kalau misalkan kita hidupkan nanti dia getar-getar kayak itu. Nah, jadi kalau untuk speaker ini first impression dari aku ini sangat meyakinkan ya. Nah, biar lebih meyakinkan lagi karena di meja unbox itu rasanya kurang aja gitu kalau misalkan nggak kita tes menggunakan palu. Jadi di sini palu aku udah full senyum sih. Nah, udah full senyum mau nampar barang 600 ribuan. Nah, kita lihat di kamera atas di sini dia kalian dengar ya. Dia solid kalian dengar. Clip on aku ada di sini sih. Jadi ini bahannya solid sekali. Nah, ini karetnya loh. Nah, nih bahannya solid sekali. Aku ini mukulnya pun nggak ragu sih. Bahannya solid. Oke, bagian bawah. Oh, karet. Bagian bawah karet. Nah, denger ya. Bagian bawah karet. Karet. Nah, kalau ini nggak usah. Ini pasti plastik bas radiatornya. Nanti jebol nanti kita pukul. Oke. Nah, kalau di bagian abu-abu sini dia plastik. Oh, dia plastiknya yang lumayan solid punya ya. Jadi dia bukan plastik yang murah-murah kayak itu. Dia. Nah, kalau bagian tombolnya ini dia karet. Kemudian. Nah, dia yang bagian atas ini agak plastiki sih. Tapi ini nggak masalah karena semua bagiannya ini solid itu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kalian naik gunung atau apa yang pasti jangan terantau itu yang atas ya. Karena kayaknya agak plastiki sih ya, wajar aja karena ini sebenarnya knob sih, mereka buat lebih besar aja versinya gitu, jadi nggak terlalu solid. Nah, kalau untuk bahannya sendiri bagian kiri ke atas bawah selain yang di atas ini kuat sekali karena tadi kita udah pukul-pukul ini nggak ada suara yang aneh-aneh sih. Jadi ini solid sekali karena untuk beratnya ini sudah pasti sekilo lebih. Dan kalau menurut aku memang speaker ini selain dia tahan air, dia bisa dipakai untuk outdoor karena suaranya besar. Dia memang juga kalau misalnya kita bilang jatuh ini saya yakin aman sih. Karena bahan di speaker ini selain kainnya yang sangat lembut, yang artinya kalau misalkan kena benturan ini nggak rusak, dia juga bahan lainnya itu dia karet gitu. Bagian bawah karet, bagian tombolnya juga karet. Karena bagian yang sensitif di speaker itu kan ini ya tombol ya. Kalau misalkan tombolnya pecah gitu itu gawat sih. Nah, dia disil menggunakan karet jadi aman sekali. Nah, kemudian langsung aja kita hidupkan speaker ini dan kita mau tes gimana sih sebenarnya kualitas suaranya. Kita pencet dulu tombolnya ini. Oke. Ini udah volume maksimal bang. Ini maksimal volumenya ya.
Ini volume maksimal. Sampai jatuh koinnya. Nah, jadi bassnya itu sangat menggelegar ya. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blade to the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my hand. I can feel sunset. Nah, oke. Jadi barusan tadi kita udah melihat semua bagian dari speaker ini, dan saatnya kita masuk ke bagian kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama itu mau kita bahas yaitu masalah build quality-nya. Kalau menurut aku di sini build quality-nya tergolongnya paten punya. Kenapa aku bilang paten punya? Karena dia selain bahan di sini kainnya halus, dia juga memiliki karet di beberapa sisi bagiannya, termasuk bagian tombolnya dan juga bagian bawahnya. Nah, kalau masalah build quality yang kurang itu dia cuma ada di bagian atas sini ya, karena dia di sini agak terasa kopong di bagian knobnya sini. Tapi nggak apa-apa karena ini cuma bagian tambahan aja knobnya ya, karena kalian bisa pencet bagian bawahnya juga yang tersil menggunakan karet ini, jadi tidak masalah menurut saya. Nah, kemudian kita bahas masalah fitur dari speaker ini. Kalau masalah fitur lengkapnya itu tadi kita udah bahas di sesi unboxing ya. Kalau menurut aku sih speaker ini yang fiturnya paling penting dan paling jos adalah dia punya sertifikasi IPX7, yang artinya kalau misalkan kalian celup ke air itu beberapa waktu itu dia masih aman dan tidak ada kendala yang membuat dia rusak gitu. Nah, jadi speaker ini termasuk aman kalau misalkan kalian buat traveling ataupun kalian misalkan pas lagi renang pengen ada musik, ini juga lumayan ready. Nah, kemudian fitur yang tak kalah penting dia punya mode TWS, artinya kalau kalian punya dua speaker ini bisa connect. Walaupun speaker ini lebih diprioritaskan untuk koneksi Bluetooth, tapi speaker ini juga tak ketinggalan menambahkan beberapa slot tambahan seperti slot micro SD, audio jack 3,5 mm kalau misalkan kalian perlu konektivitas offline. Nah, jadi menurut aku kalau masalah fitur di sini sangat lengkap dan sangat berlimpah di harga 600 ribuan. Nah, kemudian kita bahas masalah terpenting dari speaker ini yaitu kualitas suaranya. Nah, di bagian kualitas suaranya ini hal terpenting yang perlu kita catat adalah yang klaim dari JT ini bahwa speaker ini super bass, dan ternyata memang apa adanya alias fakta. Nah, selain super bass dari speaker ini yang katanya fakta, ternyata 360 soundnya itu dia juga beneran terasa. Pas saya coba itu, saya putar-putari ke depan ke belakang itu sama sekali tidak ada perbedaan. Artinya itu dia suaranya ngisi di semua bagian dari speaker ini. Jadi daftar spesifikasi yang dicantumkan oleh JT itu artinya semuanya benar. Dan kalau misalkan kita bahas ke masa kualitas suaranya itu yang terpenting, dia bassnya beneran ngisi. Jadi dia dari bawah itu ke atas dia bassnya itu betulan solid ataupun dia merata ya. Jadi tidak ada beberapa bagian yang bass, beberapa bagian yang treble. Jadi menurut aku bassnya sangat merata dan juga bassnya sangat kencang. Kemudian kalau di bagian volumenya itu dia speaker ini mempunyai power yang besar. Artinya kalau misalkan kalian bawa ke outdoor ini lumayan ngangkat sih kalau menurut saya, karena dia volumenya ini sangat besar. Dan bahkan pas aku play di sini aja itu sebenarnya aku nggak terlalu 100% ya. Kenapa? Karena kalau aku 100% kan pasti mikrofon aku pecah karena speaker ini suaranya besar kali gitu, terlalu besar gitu. Nah, jadi kalau masa kualitas suara ini mantap sekali buat party, oke. Kemudian kita bahas masa treble-nya. Kalau masa treble-nya itu dia golongannya enggak yang terlalu dipaksakan bulat ya, karena kalau biasanya speaker yang katanya super bass itu dia lebih mengorbankan treble-nya menjadi bulat juga gitu. Tapi speaker ini dia nggak dibuat kayak gitu loh. Dia walaupun
speakernya ini dominan ke bass, tapi dia treble-nya itu tetap beneran treble yang nggak dipaksakan ke bass gitu. Jadi treble-nya dia nggak nyakitin, yang kedua treble-nya itu betulan enak didengar gitu, nggak terlalu tajam ataupun terlalu ngebass. Nah, jadi kalau masalah treble aman. Jadi kalau misalkan dibilang overall dari speaker ini kualitas suaranya oke atau enggak? Kualitas suara speaker ini sangat oke, dan overall dari speaker ini sangat recommended buat kalian beli, apalagi untuk party gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau beli speaker ini, linknya ada di kolom deskripsi dan muat terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, saya bakal ngerti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi. Jadi kalian langsung klik aja linknya ada di kolom deskripsi. Siapa tahu ada promo atau harga terbaru, kalian silahkan check out dari sana aja. Dan pastinya saya sudah survei sebelum saya belanja. Nah, jadi sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan, oke? Saya Riken, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Ini speakernya mantap sih. Besar suaranya, oke.